ribu, dan dari perempuan sebanyak 774.000 ditambah 2 ringgit. Adapun yang masuk melalui amplop tanpa nama 1 juta rupiah, tanpa nama 500.000, tanpa nama 200.000, 2 amplop tanpa nama isi 500.000 jumlah 1 juta, 2 amplop tanpa nama isi 300.000 jumlah 600.000, 2 amplop tanpa nama isi 150.000 jumlah 300.000, tanpa nama 100.000, 5 amplop tanpa nama isi 100.000 jumlah 500.000, tanpa nama 100.000 ditambah 1 ringgit, 4 amplop tanpa nama isi 50.000 jumlah 200.000, tanpa nama 30.000 untuk almarhum HMP 500.000, untuk almarhumah Haja Andi Mardiana binti Andi Palewai 100.000, dari hamba Allah 100.000, untuk almarhum Haji Lukman dan Haja Umi Kalsum 1 juta rupiah, untuk almarhum Haji Saban 100.000, untuk almarhumah Haja Sabude 100.000, untuk almarhumah Fatihah 50.000, untuk almarhum Haji Abdul Samad bin Margasau, untuk almarhum Samsuddin bin Sinangka, untuk almarhumah Haja Lamik binti Lamenje 1 juta rupiah. Jumlah 9.334.000 ditambah 3 ringgit. Ditotalkan dengan saldo sebelumnya 84.081.102 ringgit 50 sen, sehingga total 93.415.000 ditambah 105 ringgit 50 sen. Kita doakan kepada para penyumbang semoga mendapatkan pahala yang berlimpah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kami akan membacakan daftar nama-nama yang diminta kesediaannya besok untuk membawakan menu berbuka puasa di masjid kita ini. Yang pertama Haja Jawa, kedua Haja Tiak Lawi, 3 Alimuddin, 4 Suri, 5 Hasni Seni, 6 Haja Asia, 7 Nur Alam, 8 Suci Roni, 9 Haji Eka Saleh, 10 Iqbal, 11 Unar Sandi, 12 Rahma, 13 Nurdin Belanda, 14 Evi Jufri, 15 Adi Puding. Inilah daftar nama-nama yang diminta untuk kesediaannya besok untuk membawakan menu berbuka puasa di masjid kita ini. Adapun yang telah membawakan di sore, tak lupa kita ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari sama-sama kita mengikuti acara ini pada malam yang berbahagia ini. Insya Allah akan diceramah oleh Ustaz kita. Kepada Ustaz Usman Fatwa, dengan ini kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Kita bersyukur Bapak Ibu lahir dalam keadaan Islam.
orang tua, bapak, ibu kita Islam, akhirnya kita pun menjadi Islam. Karena pada hakikatnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, kata Rasulullah, semua bayi yang lahir itu dalam keadaan suci. Fa abawahu yuhawwidani, maka bapaknya lah yang membuat dia Yahudi. Wa yumajjisani, maka bapaknya lah yang membuatnya ia beragama Majusi. Wa yunassirani, dan bapaknya lah yang membuat ia beragama Nasrani. Bapak ibu kita adalah Islam. Alhamdulillah kita pun beragama Islam. Salah satu pengertian Islam itu adalah al-Islamu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Islam itu artinya orang selamat dari kejahatan lidah dan kejahatan tangan. Jadi sesungguhnya kaum masa ini alina sallam uradikna solani tawena sabat limanna makoto forodekna padirani ati tawena sabat timunna. Itulah Islam yang sesungguhnya dalam sisi akhlak. Lalu Allah melanjutkan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Saya mau tanya Bapak Ibu, berarti enggak kita setan? Hah? Pernah lihat setan? Tapi yakin ada setan? Adanya di mana? Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Setan ini makhluk yang dilaknat. Itulah kemudian ia dikeluarkan dari surga. Lalu setiap hari setan itu pasti akan menggoda. Engka anggota setan yang nataro kobolata. Makanya biasa persoalan cetek itu mau pengewasin. Betul. Biasa songko ini taruh salah macam si beneta ya ada. Ada setan di sini. Ada setan yang disimpan oleh jenderalnya itu di pasar. Makanya di pasar angka bele, angka ceko-ceko. Bahkan setan pun nataruh anggotanya dari masjid ini. Makanya kita di masjid ini pun tidak bebas dari godaan setan. Makanya Nabi mengatakan begini, orang mukmin yang berada di dalam masjid itu seperti ikan yang berada di dalam kolam. Maka kita balik ke kolam tenang, nangis. Tetapi orang munafik yang berada di masjid seperti burung yang ada di dalam sangkar. Maka kita penuh. Namun najinna andre, najinna ilungan, tapi selalu mencari cara untuk keluar. Ya, beruntung kita Bapak alhamdulillah. Namun dua jaki macaramatan nato, betul? Betul. Iman betul. Ya, orang beriman dia tenang berada di dalam masjid. Bahkan ia rindu dengan masjid, berlama-lama di masjid. Karena itu, Bapak Ibu, Nabi SAW pernah bertanya, kam ahibba'uka min ummati. Setan. Siaga anggotamu boleh umatku. Nabi bertanya pada setan. Fala asyaratu nafarin. Muhammad, ada 10 anggotamu di umatmu itu. Mudah-mudahan ada topik lekor. Amin. Amin. Dan ini kan tambah kalau 10 anggota setannya, awwaluhum al-imamul jahil. Yang pertama adalah pemimpin yang curang, punggawa macam-macam. Nah, kita semua ini adalah pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam sebuah desa. Makin tinggilah kepemimpinannya, maka makin besar tanggung jawab. Tetapi pemimpin yang baik itu sifat kelompok seperti bagaimana menjadi bupati, camat dan sebagainya, tidak. Pemimpin yang baik kalau dia mampu adil, 7 di antara golongan yang tidak akan merasakan panasnya akhirat. Nomor 1 itu adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Abu Bakar ketika terpilih khalifah menangis. Kenapa menangis? Karena dia tahu besarnya tanggung jawab. Kalau kita terpilih pemimpin, syukuran. Padahal tanggung jawabnya besar.
Umar, pemimpin yang adil. Ia pemuda Umar, istrinya dapat hadiah emas 1 stel dari Raja Persia. Lalu dibenena. Wahai istriku, kira-kira kalau kau tidak menjadi istri khalifah, apakah kau akan mendapat hadiah emas 1 stel itu dari istri raja? Tidak mungkin. Kalau begitu, itu paling ulawangnya pertama aku betul mal dan negara ini. Pak Elam bukan. Dan ia kalau tak Umar, masa ke memang kalau sekena asal lalu kalau tak Umar mau setangnya dari itu. Jadi roh setangnya setangnya dia tahu kalau tak Umar dia tahu sih ini itu setangnya. Ya. Contohnya itu Nabi ziarah kubur. Kalau mau contohnya Rasulullah ziarah kubur malam Jumat jam 2 malam. Nah, kalau kita contohnya Nabi tak, dia kan kita ziarah kubur. Tapi itu wani Jumat. Metode. Kalau saya pernah datang itu saya tidak takut ayam metal. Pakai jog tak. Tang lawan ni. Dia metal ayam metal. Mari metal mereka kasih bau. Nah Umar itu lari setannya kok lalu. Tapi walau demikian Umar adalah sosok yang sangat menghargai istrinya. Contoh angka sahabat masa batu di Nopo bene kan. Jadi mau laporin ke Pemerintah Umar maka dia bene itu di Nopo. Datanglah ia ke rumah Pemerintah Umar. Sampai di depan ternyata Khalifah Umar juga lagi dimarahi oleh istrinya. Kalau masalah lapor bene ternyata mau gawe ino kotor. Akhirnya tidak jadi masuk, tapi Umar melihat, wahai sahabat, ayo masuk. Mohon maaf, wahai Umar, aja nawatan. Karena saya datang untuk melaporkan istri saya yang selalu marah. Ternyata engkau khalifah juga sedang dimarahi oleh istri. Jadi kau macam bene apa kau sedangkan ini, kau masakan ginoko. Nah, apa dijawab Umar? Cairnya bene belum sebanding dengan perjuangannya. Kenapa? Dia yang mengandung. Kakak Quran mulai matam. Kuma kada ulle ala kaluku talumu kiwi 9 bulan 10 hari. Dia yang melahirkan. Wah ibu. Bapak tiga dari melahirkan. Bapak tiga. Gor jauh nak. Kira-kira matole. Dia yang menyusui. Maka Umar mengatakan belum sebanding dengan itu perjuangan. Nah, dia dimuliakan oleh Allah. Ini yang pertama, anggota sebagai pemimpin yang curang. Yang kedua, al-mutakabbir, orang yang sombong, orang yang takabur. Takabur itu adalah menolak kebenaran. Takabur itu adalah menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Yang ketiga, al-ganiyyu alladzi la yubali min aina yaksibul mala wa fi ma yunfiq. Orang kaya yang tidak peduli dari mana dan kemana hartanya. Ini biasanya de naurus di politik orang peran alofi Allah halulu dan lumana. Satu ketika ada orang yang datang kepada gurutan, salah satu gurutan. Kasumbat 10 juta, alhamdulillah pun kasumbat 10 juta wijan. Bersyukurlah minta nece wijan. Negara kita kuliah lalu tas ulangnya. Akhirnya dia menyumbang 10 juta. Maka kalau kita bertanya, apa pekerjaan anakmu? Nah, sama halo-halo. Coba bayangkan Bapak, ketika pekerjaan yang haram, tetapi orang sudah bangga dan bahkan merasa tidak berdosa, itu yang bahaya. Kalau ada orang pekerjaannya masih merasa berdosa, peluangnya tobat masih besar. Yang bahaya adalah ketika ada orang melakukan dosa tapi tidak merasa berdosa. Tidak ada peluang tobat. Contoh ya, di Laugi biasa di kampung ada perempuan yang mandi di sumur atau di sungai makawi-kawi nih. Biasa kita minta apa kau? Biasa. Oh, bahaya tuh ya. Ya, makawi-kawi nih cembe tuh nabungnya, dia mandi di pinggir sungai. Hanya menggunakan sarung, kan biasa begitu. Ada mereka yang mengatakan, patoba kamarosa kan, dan itu kebiasaan setiap hari.
Dan inilah bahayanya. Kalau orang merasa tidak berdosa, akhirnya menjadi kebiasaan. Peluangnya tobat kecil karena merasa tidak berdosa. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Maka perhatikanlah harta dari mana dan kemana. Yang keempat, al-alim alladhi saddaqal amir ala jawri. Nomor 4 anggota nasihatnya al-alim. Dia orang berilmu, dia orang pintar, bahkan mungkin dia ada ulama. Alladhi saddaqal amir ala jawri. Yang membenarkan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Itu makanya ilmu kita harus dipergunakan. Tegas pada satu sisi yang harus tegas. Tidak membela sesuatu yang salah. Walau itu adalah penguasa. Ada banyak orang yang misalnya mencarikan dalil membenarkan kezaliman. Padahal dia orang pintar. Itu tidak boleh. Makanya ilmu itu adalah al-ilmu alima ya'lamu alamatan. Ilmu itu adalah menemukan alamat bertemu dengan Tuhan. Maka orang yang berilmu, makin tinggi ilmunya, maka dia semakin dekat dengan Allah. Karena dia makin menemukan alamat bertemu dengan Tuhan. Nah, nomor 5, anggota nasihat. Kan itu bagai apa? Itu bagai. Nomor 5, anggota nasihat. At-tajirul kha'in. Padangkang maceko-ceko. Makanya itu akan ditutupi ricapak olae, ricapak metereke. Apa mega tuh capak makasola. Termasuk yang disampaikan oleh Nabi marra ala kabarin, Nabi melewati kuburan, lalu kuburan ini Nabi singgah, Nabi menangis. Ya Rasulullah, kenapa menangis? Orang yang ada dalam kubur ini matangan dicalai gitu. Ya, kenapa ya Rasulullah? Nomor rosid di mana dicalai? Nah sebab dia jadi capak ini. Ayolah di pahlawannya dilapisan. Ya. Makanya itu kotor teme supaya tetap teme tak sampai di akhir. Kalau dalam fikih itu maseme. Tapi maseme ini bagi bola tanda bani aja tak goreng teme kok tuh. Ya itu adalah cara untuk supaya dia capak na teme. Makanya masjid itu buka mesinnya supaya ada orang yang singgah untuk buang air apa kode capak pocong pada runtuh. Ya saya pernah ceramah di Manokwari ke Bintuni itu perjalanan 8 jam, kanan adalah jurang, kiri adalah gunung, masih ke KTM, paling pak KTM pas supir. Tidak boleh frustasi. Kalau kau singgah kecil di sembarang tempat, nanti aku tahu aku di kampung yang bahaya. Jadi antara itu pula tidak ada masjid, yang ada adalah gereja, tidak mungkin saya singgah di situ. Oh, maka dari sopiri, saya di balalan bertemu. Di mana aku jembatannya? Terpas atau temu jembatannya. Karena menurut informasinya, kapan jembatan sembarang yang berbahaya. Nah, situ memang daerah bahaya, Bapak Ibu. Tapi saya berkata itu timbangkan namanya mati syahid, selesai persoalan. Ya. Nah jadi orang yang masuk anggota nasihat adalah orang yang senantiasa. Nah itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah orang yang tidak menjaga mulutnya. Nah itu sebabnya Nabi kemudian mengambil sebuah dahan pohon lalu membelah menjadi 2. Lalu Nabi kemudian nampacokan ia sedang kuburnya. Lalu Nabi berkata, arju an yukhaffafa anhuma minal azabi hatta taibasa. Mudah-mudahan Allah memudahkan siksaannya orang yang ada dalam kubur ini sampai apa yang aku tanam ini tumbuh. Nah itulah sebabnya ketika selesai menguburkan seseorang, kita menanam sebuah pohon kecil, mempelakali yang pacokan. Tapi baca, ya Allah semoga memudahkan siksaannya orang yang ada di dalam kubur ini sampai apa yang aku tanam ini tumbuh terus. Nah, pedagang yang curang, tahu macam-macam baru. Makanya Bapak Ibu, pedagang itu dia tuh kaminan maluak dalik. Dari banyaknya pintu rezeki, maka yang paling banyak Allah berikan itu adalah pedagang. Makanya para sahabat itu pedagang. Disyukur kini Bapak Ibu pedagang, karena rata-rata pedagang. Betul? Ya cuma Nabi tak dagang, melempu.
Lokak meli itu kaitak ya Rasulullah, oke, tapi kan kasabona, ada jalok kan, itu sini mah biasa tuh disebut sebut kan, betul. Iya kita ada jalok kalau gimana tak. Yang kedua Nabi, ya kau kata dia dengan Nabi nak, nale, ya Rasulullah dia dengan Nabi, ya tak lagi berapa saja sih, selebihnya pasti dah kaku ya. Tapi kita coba nih kali, tungkat kata dia dengan Nabi, ala bawah ni. Pasti dekat insya Allah capur satu kota. Ya. Karena orang tidak berani berbohong terhadap Rasulullah, yaitu ini Muhammad. Ikan atau makan. Rasul juga berdagang dengan cara apa? Datang modalan. Saya modalan, misalnya 10 dirham atau 100 dirham. Suki modalan. Ini siaga atau melingin. Saya menjual baju. Mencoba perhatian, saya baca dalam sejarah, Nabi kita tepung modalan ini menibasiaga kalau pelingan ini, oke lah saya coba. Akhirnya saya kan menjual baju waktu itu. Saya coba datanglah teman yang membeli baju. Saya kali dah postas, modalanna aruh furoda 10. Jadi ini menisiari kalau pelingan. Saya akan dengan aruh furoda 210 lagi. Maka dia nak cocok ini. Capu ni pun apa-apa. Ini semakan dari Jakarta barangnya. Sewa bemor nama pada negara. Maka Bapak Ibu tidak diukur berapa keuntungan. Yang penting ridho dan jujur. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya anggota sebagai al-muhtakir. Siapa itu al-muhtakir? Yang menipu barang. Oh ini kilometer golai, dari mana mega? Bapak dia bari. Datanya di negeri. Ini namanya menipu barang anggota setangi itu. Ya. Biasanya terjadi Bapak. Biasa. Betul kan? Menimbuk di selomen reparai, di selomen reboleh, di selomen tarik. Nah lima mega. Nah pada dapat orang cari. Ini kali bang. Dia pada pasti mendek ini namanya menimbuk barang. Tapi ada pengalaman dari seorang jamaah yang saya temui Bapak Ibu. Itu dia ditipu di HP itu uangnya 300 juta. Ini lagi-lagi kehati-hatian Bapak Ibu yang punya rekening banyak, hati-hati dengan HP kita. Dia dicuri uangnya 300 juta. Lalu cerita sama saya, Ustaz Yeno di Teluraku mungkin kapa mapura sekel kaji, mapura pasti dekat oka. Hanya dia pada pasti dekat ya sudah kami menok. Alamak ini hal-hal daripada nare ya lebih ku ya sudah kami. Mulai mapura akhirnya dia mengeluarkan zakatnya. Dia kemudian bersedekah. Nah, bersedekah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kan dia penjual sepatu. Dia belanja banyak dengan kontainer itu barang yang banyak. Baru dalam perjalanan itu barang ternyata meter harga. Oh, tak meter. Ini bukan menipu barang, cuma kurang melihat. Tapi dalam perjalanan itu kemudian naik barang. Letupnya barang yang megang paling lipat 2 kali harganya. Oh, ini rahasia, masya Allah. Itu malah situ masih dekat. Nah makanya sekelah ada saja jalan. Bayangkan cuma kontainer barang. Nah dia pernah tuh bener ya gak? Maka tidak lipat 2 kali paus ini lesir telur itu. Makanya tahun ini dia cerita dalam bulan Ramadan ini itu zakatnya beliau 500 juta. Oke, persusah kamu persus. Dia keluarkanlah zakatnya itu sebanyak 500 juta. Itu apa? Kau saya tahu gue. Ini kau makan di tahu pada salam. Makan di pedmador dan lekmu. Betul. Nah mobil ini tak ada cek foto makan di. Maka betul tuh makan di. Namun alih makan di kantor. Begini mandre balik makannya. Ngobrol balik kebong kita sisa plus satu silampo. Nak di kelak temannya halena. Begini makannya kanjak apa kena. Nak di ke alih. Lo kok makan gitu. Makanya ibu yang hari kau kawan juta kalau Maria mereka kata Allah per ini pakai. Kalau tentu rapi Allah ber. Nah ini yang dimuliakan oleh Allah. Orang yang menipu barang anggota setan ini tapi wa akilu riba, orang yang makan riba. Maka Nabi mengatakan la'anallahu akila riba wa muwakilahu wa katibahu wa syahidai. Allah itu melaknat orang yang makan riba, orang yang mewakilkan riba, orang yang menulis riba, orang yang menjadi saksi, semua satu dosa. Bahayanya riba, maka hindari riba itu. Ya, hadir yang dimuliakan oleh Allah. Ini ketika anggota setannya al-bukhli atau makan dia.
Di potomakan itu anggota setan. Dan yang terakhir adalah wasyaribul khamar. Orang yang berzina dan orang yang minum khamar. Inilah orang yang dikatakan oleh setan 10 anggotaku dari umat. Saya tutup dengan sebuah kisah bahwa orang yang berzina juga adalah bagian dari anggota setan. Karena itu Bapak Ibu hati-hati juga. Saya bulan Ramadan lalu itu kemar telepon atau HP nomor baru video call. Ternyata rumah video call malus-lusu. Bahaya rumah video. Makanya kalau ada video call nomor baru tidak dikenal, jangan dulu menampakkan muka. Ini tuh matu konala foto tak akan ada kode mengirimkan ini loh sebari foto tak. Nah, itu bahaya nama itu. Malus-lusu ya, maturan. Jadi butuh rusir. Berarti mengerti. Bahaya itu. Saya tak malu-malu tuh ya. Yang asli dengan setan itu. Tangga bagi. Menjadi pesan saya kalau ada nomor baru yang masuk dalam video call, jangan langsung menampakkan wajahnya. Ya, aja sama menampakkan. Nah ini kok ukuran di cilik-cilik itu ada begini emang. Saya pada saya seru tuh sikat kami memang ini. Ya. Tapi kalau orang menjaga diri, ada seorang pemuda ini sangat menjaga dirinya. Pemuda rajin berjamaah, rajin sholat. Tapi ada seorang perempuan yang tertarik padanya. Aku cara ada ugalai mak buran digertak tapi pasapanya. Igoda yoli dia kejaban. Akhirnya dia jebak itu. Dia jebak. Dengan cara apa? Ketika pemuda ini pulang dari masjid, dia minta tolong. Ya, karena pemuda ini mendengar ada orang yang minta tolong, maka dia berlari pikir, dia mendengar suara dalam rumah. Kalau tolong itu, ternyata tamana kalau loile, alkamakumri mungkin itu langsung, bunyi pipir, bahaya. Maka dia makumri kue dia nggak tahu. Agi memang tak pegang. Netan utang tarik kue, maku kue sifat doma ni doko makan. Kira-kira ini pak, sifat doki makan ada kata soal kalau tengok. Lalu itu pak, untuk selesaikan bahaya saja. Aku ini selesaikan yang gagal ini. Itu karena ternyata dia ini menjebaknya. Maka perempuan ini ingin membuka berikan cari loh. Apakah sih mereka ramu? Asal pokoknya aja nama karena kasih mereka ramu sifat dulu dimaklumkan ada yang kalau kepekok tidak ada jalan tinggal ini pemuda cari jalan aja mesir ternyata dia kalah takut kemana dia mau tolong lari akhirnya pemuda ini berkata Pak Kue izinkan saya dulu masuk ke dalam WC untuk apa dia masuk ke WC lo mah pikir kalau ada di boleh dia masuk di WC sambil berpikir bagaimana caranya saya bebas dari maksiat ini. Pintu WC juga tidak ada, tinggi oleh muncul dalam pikiran. Natarimana alena taik. Malah sisa di taik koron, asapi mana lagi? Apa masuk? Kadang-kadang dono kan. Mau mengejar tamu yang mak botai. Betul. Akhirnya jijik kalau perempuan ini karena seluruh tubuhnya dilumuri oleh kotoran. Akhirnya dibukakan pintu lalu dia lari. Selamatlah ya, terima kasih Allah. Ada petunjuk, ada jalan. Pulang ke rumahnya mandi dengan izin Allah. Dalam kisah dijelaskan sejak pemuda ini mandi maka tubuhnya wangi sampai di akhirat. Alhamdulillah. Jadi kalau kita wangi lalu akhirat, ayo kan. Ini sampai jalan ini. Tapi menjagalah iman itulah yang akan membuktikan. Itulah sebabnya masyarakat kenapa kuburannya wangi, karena dia menjaga imannya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari godaan syaitan. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sedang